Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Mahmudah, NPM 19080030, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumatera Barat. Saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengajar yang baik menggunakan RPP yang baik. Baiklah Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, Ibu akan mengabsen Ananda satu persatu. Mardiana Azari Putri. Hadir, Bu. Helen Umi Hafidoh. Hadir, Bu. Putri Natania. Hadir, Bu. Baiklah Ananda, apakah Ananda semua masih ingat dengan materi minggu lalu, yaitu tentang puisi? Iya, Bu. Oke, baiklah. Jika Ananda mengingatnya, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang KD 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik atau melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan. Baiklah, indikator pencapaian yang harus kita capai yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur sesuai struktur teks prosedur. Yang kedua yaitu menyimpulkan secara lisan dan tulisan teks prosedur tentang cara memainkan alat musik atau tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan aspek kebahasaan yang benar. Baiklah Ananda semuanya, apakah ada yang mengetahui tentang apa itu teks prosedur? Ada. Ya, siapa itu? Helen. Coba Helen jelaskan apa yang Helen ketahui tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, benar sekali. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Apa kegunaan dari teks prosedur? Untuk mempermudah pekerja untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, benar sekali. Teks prosedur mempermudah suatu kegiatan yang akan kita lakukan dan yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dibuat. Ciri-ciri teks prosedur diantaranya berisi langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan menggunakan kalimat saran atau larangan, disusun secara sistematis, dan berisi informasi yang bersifat objektif, serta terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau step by step dari awal sampai akhir. Terdapat macam-macam teks prosedur yang terbagi menjadi dua, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri dari 2 atau 4 bagian langkah-langkah. Contohnya prosedur menyalakan televisi menggunakan setrika. Selanjutnya teks prosedur kompleks yaitu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah yang setiap langkah berkaitan dengan langkah selanjutnya. Contohnya prosedur pembuatan KTP atau tata cara mendaftar ke sekolah. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengantar atau pembuka. Biasanya pengantar atau pembuka ini diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan, misalnya sebuah teks prosedur yang membahas tentang tata cara melakukan sesuatu atau misalnya tata cara untuk mengoperasikan komputer. Selanjutnya, bagian pengantar berupa kalimat interrogatif pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan ini tahapan demi tahapan.
Yang kedua yaitu material. Pada bagian ini harus dipersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Yang keempat yaitu simpulan, berisi kegiatan sesuai tahapan. Di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang dilakukan. Baiklah Ananda semua, apakah Ananda semua sudah memahami apa yang Ibu jelaskan? Ya, Bu. Oke. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas membuat sebuah teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu kegiatan, misalnya misalnya mengoperasikan komputer atau tata cara memasak nasi. Itu tergantung dari pilihan Ananda masing-masing. Apakah Ananda paham dengan tugas yang Ibu berikan? Paham, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Bagaimana Ananda? Sudah siap tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah selesai, maka tugas kalian tukar dengan kawan sebangku kalian. Dan kita dapat memeriksa tugas yang teman Ananda buat telah memenuhi step by step atau langkah-langkah yang baik dari awal sampai akhir secara urut atau tidak. Baiklah Ananda, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.